Kita mau ice breaking. Ice breakingnya Simon says. Jadi Simon berkata. Simon berkata, peganglah lutut. Simon berkata, peganglah siku. Simon berkata, lompat kecil 2 kali. Simon berkata, putar kepala ke kanan dan ke kiri. Lagi, Simon berkata, sentuh lututmu. Simon berkata, tepuk tanganmu. Lagi, duduk kembali. Udah, tadi kan kalian pas ice breaking angkat tangan, memegang lutut, bertepuk tangan, ya melompat kecil. Terus apa yang tubuh kalian lakukan? Apa yang tubuh kalian lakukan? Bergerakan. Bergerakan. Bergerak kita ya. Dengar ya. Tadi kita menggerakkan siku dan menggerakkan tangan. Ya kan, menggerakkan tangan, siku, terus kita tadi meloncat. Kita bergerak. Tadi kalian bilang apa? Kalian bergerak. Bergerak itu menggunakan apa? Pakai apa? Apa yang di badan kalian itu yang kalian gerakkan? Pakai apa? Tulang. Ada tulang, terus ada apa lagi? Terus ada apa lagi? Jadi hari ini kita belajar mengenai tulang, sendi, otot, atau tulang yang kita bisa bilang rangka. Tujuannya apa? Agar kita tahu kalau pergerakan kita itu memakai rangka, sendi, dan otot. Kita bergerak, manusia bergerak ini tidak bisa tidak ada tanpa rangka, sendi, dan otot. Jadi sebelum kita belajar yang lebih fokus lagi, marilah kita melihat video tentang rangka, sendi, dan otot. Perhatikan dengan seksama ya. Rangka, otot, dan sendi. Rangka, otot, dan sendi merupakan bagian-bagian tubuh yang memiliki peran penting dalam sistem gerak manusia. Rangka adalah kumpulan dari tulang-tulang yang memiliki bentuk tertentu. Rangka tubuh manusia terdiri dari 206 tulang yang saling bersambung dengan bantuan sendi dari satu tulang dengan yang lainnya. Rangka manusia juga dibedakan menjadi 3 macam, yakni rangka kepala atau tengkorak, rangka badan, dan rangka anggota gerak. 1. Rangka kepala atau tengkorak. Rangka kepala berfungsi melindungi otak manusia dan organ-organ di wajah. Rangka kepala meliputi tulang-tulang tengkorak wajah dan tulang pelindung otak. Tulang-tulang tengkorak wajah terdiri dari 2 tulang hidung, 2 tulang pipi, 2 tulang rahang atas dan tulang rahang bawah, 2 tulang air mata, tulang langit-langit, tulang pisau lupu, dan 1 tulang lidah. Tulang pelindung otak terdiri dari 1 tulang dahi, 1 tulang belakang kepala, 2 tulang pelipis, 2 tulang ubun-ubun,
2 tulang baji, dan 2 tulang tapis. 2. Rangka badan. Rangka badan meliputi tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, tulang gelang bahu, dan tulang gelang panggul. Tulang belakang terdiri dari 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Tulang rusuk terdiri dari 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Tulang dada terdiri dari 3 bagian, yaitu tangkai atau hulu, badan, dan tajuk pedang. Tulang dada merupakan tempat melekatnya tulang rusuk bagian depan. Tulang gelang bahu terdiri dari sepasang tulang belikat dan sepasang tulang selangkah. Tulang gelang panggul terdiri dari 2 tulang usus, 2 tulang duduk, dan 2 tulang kemaluan. 3. Rangka gerak. Rangka gerak terdiri dari rangka anggota gerak atas dan rangka anggota gerak bawah. Rangka anggota gerak atas atau tangan terdiri dari tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Rangka anggota gerak bawah atau kaki terdiri dari tulang paha, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Fungsi rangka. Berikut adalah fungsi dari rangka manusia. 1. Menegakkan tubuh. 2. Sebagai alat gerak pasif. 3. Memberikan bentuk tubuh. 4. Tempat pembentukan sel darah merah baru. 5. Melindungi organ-organ tubuh lunak dan penting. 6. Tempat melekatnya otot yang memiliki peran penting dalam sistem gerak manusia. Otot adalah jaringan dalam tubuh yang berfungsi sebagai alat gerak aktif untuk menggerakkan tulang. Otot mempunyai 3 sifat, yaitu 1. Kontraktilitas, yaitu otot bisa memendek ketika kontraksi. 2. Ekstensibilitas, yaitu otot bisa memanjang ketika relaksasi. 3. Elastisitas, yaitu otot bisa kembali ke ukuran semula. Berdasarkan struktur dan fungsinya, otot manusia dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. 1. Otot polos. Otot polos terdapat pada saluran pencernaan, pembuluh darah, saluran pernapasan, saluran kemih, dan lain-lain. Otot polos berbentuk gelondong seperti potongan-potongan kayu. Otot polos bekerja tanpa kita sadari atau tanpa diperintahkan. Misalnya saat bernapas, otot yang berada di diafragma secara otomatis mengembang atau mengempis tanpa kita perintahkan. 2. Otot lurik. Letak otot lurik menempel pada rangka. Otot lurik berbentuk serabut seperti serabut kabel. Otot lurik dapat dikendalikan secara sadar dan sering digunakan saat kita beraktivitas sehari-hari.
Misalnya saat mengangkat benda, otot lurik akan berkontraksi dan membuat kita mampu untuk mengangkat benda. Saat mengunyah, otot lurik pada bagian rahang akan berkontraksi dan menyebabkan rahang bergerak. Begitu halnya ketika kita sedang buang air besar. 3. Otot jantung. Otot jantung hanya terletak di dinding jantung saja. Otot jantung berbentuk serabut dan membentuk anyaman antara serabut yang satu dengan serabut lainnya. Otot jantung bekerja tanpa kita sadari atau tanpa diperintahkan. Misalnya saat kita bermain, berolahraga, atau tertidur, otot jantung tetap memompa darah ke seluruh tubuh. Sendi. Sendi adalah penghubung antar tulang sehingga tulang dapat digerakkan. Berdasarkan arah gerakannya, sendi dapat dibagi menjadi 6 macam, yaitu sendi putar, sendi geser, sendi pelana, sendi engsel, sendi gulung, dan sendi peluru. 1. Sendi putar. Sendi putar adalah sendi yang memungkinkan satu tulang dapat melakukan putaran terhadap tulang lain. Contoh sendi putar adalah sendi yang terdapat di antara tulang leher dan tengkorak. 2. Sendi geser. Sendi geser adalah sendi yang memungkinkan pergerakan tulang yang menggeser tulang yang lain. Contoh sendi geser adalah sendi yang terdapat pada pergelangan tangan dan pergelangan kaki. 3. Sendi pelana. Sendi pelana adalah sendi yang dapat memberikan gerakan dua arah. Contoh sendi pelana adalah sendi penghubung tulang pergelangan tangan dengan pangkal dari tulang ibu jari. 4. Sendi engsel. Sendi engsel adalah sendi yang memungkinkan tulang bergerak menyerupai gerakan pintu dan bersifat satu arah, hanya dapat diluruskan atau ditekuk. Contoh sendi engsel adalah sendi pada lutut dan siku-siku. 5. Sendi gulung. Sendi gulung adalah sendi yang punya gerakan dua arah, bisa depan belakang atau kanan kiri. Contoh sendi gulung adalah sendi pada tulang rahang serta antara tulang telapak tangan dengan tulang jari tangan. 6. Sendi peluru. Sendi peluru adalah jenis sendi yang berbentuk seperti peluru. Sendi peluru memungkinkan bagian tubuh kita bergerak ke segala arah dan memutar. Contoh sendi peluru adalah sendi di bagian pinggul yang menyatukan tulang panggul dengan tulang paha, dan sendi pada bahu yang menghubungkan tulang belikat dengan tulang lengan. Demikian penjelasan tentang rangka, otot, dan sendi. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sudah anak-anak ibu semuanya sudah melihat videonya? Sudah jelas? Sudah jelas? Anak-anak ibu, misalnya kalau tidak ada tadi rangka, tidak ada sendi, kalau tidak ada otot, bagaimana kita? Bagaimana tubuh kita? Tidak bisa bergerak. Terus kalau tidak ada rangka, bagaimana tubuh kita? Ya, tidak bisa membentuk. Terus kalau tidak ada rangka, dia tidak bisa membentuk.
mengerti. Dibaca sampai selesai halaman sendi answer. Coba dibaca dulu. Apa yang tidak dimengerti tanyakan. Jadi nak, dari pembelajaran ini kan kita sudah belajar dari video, dari buku. Jadi apa yang bisa kalian simpulkan dari si rangka ini? Apa itu rangka? Apa itu Iwan? Rangka merupakan kumpulan ulang dari Ya, benar. Rangka adalah yang membentuk tubuh. Tepuk tangan untuk Iwan atas jawabannya ya. Terus ibu tanya lagi. Otak. Otak itu apa? saya Bu. Ya, Patrick. Jawab Patrick. Otot melekat pada tulang dan membantu melakukan berbagai gerakan tertentu. Otot dapat meredam dan memegang sesuai kebutuhan. Otot memang ya, otot adalah bagian tubuh yang bisa meregam sesuai kebutuhan. Tepuk tangan untuk Patrick. Atas jawabannya hebat. Lanjut, kita tanya juga sendi kesimpulannya, bukan kesimpulan, sendi pengertian pemahaman kalian apa? Sendi coba siapa yang bisa jawab? Ya, sendi apa itu, Christine? Sendi adalah tempat letak bertemu dan membuat tulang kita dapat digerakkan. Ya, sendi adalah hal yang bisa membuat kita bergerak. Dia adalah yang menyambungkan antar tulang. Tepuk tangan untuk Christine. Jadi rangka, sendi, dan otot saling berkaitan. Kalau tidak ada rangka, otot dan sendi tidak bisa bergerak, tidak bisa berjalan. Kalau tidak ada rangka, badanmu, lihat tubuhmu ini, kalau tidak ada rangka, bayangkan coba pegang tangannya dulu. Kalau tidak ada rangka, bagaimana? Rangka itu kan tulang. Kalau tidak ada tulang, bagaimana? Coba bagaimana
Enggak, memegang imam Pak. Pastikan. Begitu Bah. juga dengan otot. Kalau tidak ada otot tidak bisa juga kita berjalan. Dengan anak-anak ibu semuanya kita sudah mengerjakan melihat video, sudah melihat buku. Marilah kita membuat tugas kelompok. Tugas kelompoknya membuat peta pikiran, peta konsep. Jadi kalian ikuti saja, lembar jawabannya ada di dalam sini ya. Kerjakan per kelompok ya. Kerjakan per kelompok. Perhatikan guys. Perhatikan. Lihat kaki itu di situ. Guys, pastikan dulu guys. Buka aja lu. Bagaimana kawan-kawan?
Benar, itu benar. Sebuah tepuk tangan untuk kelompok satu. Kembali kelompok satu. Lanjut kelompok dua. Kelompok dua lanjut. Sebelah saja. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Pemakaian sendi rangka di kehidupan sehari-hari. Menulis, menulis. Coba praktekkan menulis. Bagaimana menulis? Stop dulu. Menulis memakai rangka apa? Memakai rangka jari. Ya. Terus jari pergelangan. Terus sendinya apa ini? Sendinya mana? Terus ototnya. Otot apa? Otot tangan. Coba dijawab. Memakai otot tangan dan jari. Memakai sendi geser dan sendi pusat. Ini yang benar. Tepuk tangan untuk kelompok dua. Ya, lanjut kelompok tiga. Kami dari kelompok 3 ingin memberitahu hasil kerja kelompok kami. Pemakaian sendi dan otot di kehidupan sehari-hari. Berbicara. Kami senang belajar. Stop dulu. Berbicara. Pakai rangka apa menurut kalian? Kalau sendi apa menurut kalian sendi apa? Sendi putar. Kalau menurut kalian sendi putar. Terus ototnya otot apa? Coba dijawab ini. Sama kelompok tiga. Memakai otot wajah, otot lidah, memakai sendi rahang atas dan bawah. Benar. Kelompok tiga benar. Tepuk tangan untuk kelompok tiga. Kelompok tiga dulu. Lanjut ke kelompok empat. Tepuk tangan untuk kelompok empat. Kami akan mempresentasikan melambaikan tangan, memakai otot bahu, dan bahu yang pemakaian tangan, sendi dan otot pada kehidupan sehari-hari. Benar tidak? Benar? Benar. Tepuk tangan untuk kelompok empat. Kembali ke kelompok empat. Kita sudah semua mengerjakan kelompok tadi, sudah kelompok yang sudah dipresentasikan, semua sudah maju. Jadi ibu ada mengirimkan link kuisis dari handphone kalian. Cobalah dilihat dari link kuisisnya. Ayo kerjakan kuisisnya.
Sembari itu menilai yang ada di siapa yang nilai ketinggian. Sudah selesai semua. Ya, dari laptop ibu di sini dilihat yang nilai tertinggi adalah Dinda. Tepuk tangan untuk Dinda. Nilai tertinggi kedua adalah Patrick. Tepuk tangan untuk Patrick. Nilai tertinggi ketiga untuk Desi. Tepuk tangan untuk Desi. Nilai di kelas nilai kita hampir berat semua, cuma ada salah satu yang salah. Kalau nilainya Patrick, nilai Patrick 2 yang salah, nilai Desi 3 yang salah. Jadi pemahaman kalian dari 20 soal yang diberikan sudah paham, betul paham ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Di sini sudah ada bola. Sudah ada bola. Siapa yang disuruh ya? Siapa yang mau? Ya, sini dia. Aku Bu. Ada bola. Coba dia. Ini. Sama satu lagi kawan yang lain. Tapi ya, jom. Pujo di sini. Jion, ya Pujo di sini. Jion di sini. Coba enggak. 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 Sudah selesai, stop. Enggak. Dan kawan kalian tadi menendang bola. Mereka memakai apa rangka? Apa itu? Sendi apa yang dipakai? Sendi rangka sendi otot. Otot bagian mana yang dipakai? Otot bagian kaki yang dipakai. Dari dalam pelajaran olahraga juga kita memakai rangka sendi otot. Rangka sendi otot ini dipakai di mana-mana. Tidak hanya di olahraga, tidak di matematika, semua kita matematika kita menulis. Belajar kita menulis, ya. Menulis itu memakai rangka sendi dan otot. Berbicara saja kita memakai rangka sendi dan otot. Anak-anak, setelah selesai pembelajaran kita, jadi apalah bagaimana kita menjaga kesehatan tubuh kita, kesehatan tulang kita, sendi kita dan otot kita agar apa kita menjaga itu?
Cara menjaga kesehatan gerak kalian. Sudah selesai. Dan sudah dikumpulkan di depan meja ini. Bukan. Sudah selesai. Jadi ibu ingin sudah semua kan? Sudah selesai semua. Jadi ibu ingin kalian yang berbagi tentang kehidupan sehari-hari kalian, misalnya kalian keseleo di saat latihan olahraga, atau kalian pernah melakukan kesalahan fatal pada rangka kalian atau sendi kalian yang pernah terkilir. Coba siapa yang mau berbagi dengan ibu? Berbagi? Sapa. Ceritakan ke depan. Pernah jatuh pas main sepeda, luka mainan. Nah, kamu terluka kaki terkilir atau tidak? Ini Bu. Terkilir. Bagian mana kaki yang terkilir? Dengkul. Bagian dengkul. Seperti tadi yang dibilang kelompok 1 tadi. Kalau bagian dengkul berarti dia kena tulang apa? Tulang bagian dengkul. Bagian
Bagian mana? Yang kecil. Bagian berarti sama seperti siapa tadi. Bagian kaki-kaki mana? Kenapa kaki apa? Oh, kaki bagian sini. Berarti seperti yang tadi juga sama seperti siapa? Sama. Bagian sininya sekitar. Bagian sini apa? Geser, geser. Dan kena rangka di belakang. Tepuk tangan untuk angka yang sudah berani. Setelah pembelajaran hari ini anak-anak dapat kita simpulkan bahwa rangka sendi dan otot adalah rangka sendi dan otot apa sudah? Rangka otot dan sendi merupakan bagian-bagian tubuh yang memiliki peran penting dalam sistem gerak manusia. Betul sekali semua kalian betul tepuk tangan kita semua. Jadi tugas diskusi kelompok semuanya berjalan dengan bagus. Kalian memperhatikan dengan sesama baik video, baik penjelasan dari bulan, baik dari buku. Tepuk tangan untuk kita semua yang telah berhasil. Dari pesan-pesannya, kita harus menjaga kesehatan rangka, kesehatan otot dan kesehatan sendi. Kenapa harus dijaga? Karena rangka sendi dan otot salah satunya saja tidak bagus, tidak berjalan dengan baik, tidak sehat. Rangka, misalnya rangka tidak sehat, sendi dan otot tidak bisa berjalan. Sendi yang tidak sehat, rangka dan otot tidak bisa menggerakkan badan. Otot yang tidak sehat, rangka dan sendi susah untuk menggerakkan badan. Jadi kita harus menjaga rangka, sendi dan